setahu saya memang dari sekian banyak ulama yang merasakan, di antaranya orang yang paling lembut itu, beliau gitu kan. Gitu ya. Ternyata kelembutan itu terus saya rasakan di mana letak Khatamul Anbiya itu. Saya cari, ternyata adanya di khataman. Kamil artinya orang yang sempurna. Sempurna imannya telah yang sempurna, ya kan. Mukamil bisa menyempurnakan para muridnya menjadi sempurna juga. Itu mukamil namanya. Ustaz, aneh pertama kali ketemu, kita pertama kali ketemu, ingat kapan kira-kira? Ketemu dengan? Iya, ente sama aneh ketemu tuh kira-kira, ingat nggak kapan pertama kali ketemu? Iya di sini TKN Center. Di TKN Center atau dulu masih di Nurul Iman? Oh iya, iya sebelum di Al Mubarak kan Nurul Iman dulu ya. Iya, nah itu di dekat rumah. Di zaman SBY. Zaman SBY. Periode pertama. Iya, pokoknya. Sayanya kan kalau malam Jumat masih ke Istana Negara. Benar. Karena dulu ada jamaah dari Majelis Zikirnya SBY juga yang sering datang ke Nurul Iman. Jadi aneh ingat itu aneh kuliah akhir 2002-an tuh. Jadi kurang lebih 2012 20 tahun saat. Iya gitu. Saya pulang dari istana situ selesai. Nah, mampir ya. Gitu. Iya. Ustaz kalau di sini iya deh kalau saya sudah selesai di istana katanya. Iya. Gitu. Nah, jadi kalau rumah emang tinggal dekat Masjid Nur Iman belakang ya. Iya, belakang. Gitu. Ini menarik nih, Ustadz antum ini sebelum emang lahir dan besar di Jakarta atau gimana nih? Lahir sih di Subang. Di Subang. Tapi kok nyantrinnya kok kemana-mana sampai Kebumen tadi katanya. Iya, Kebumen. Itu tahun berapa di Kebumen? Kebumen itu tahun 81 sampai 84. Pada zaman waktu itu ingat saya di situ banyak debu-debu dari Gulung Galunggung pada waktu itu 82-an gitu kan. Itu, ya sebelum sudah masuk sampai 8. Sana ya? Sampai sana. Itu berarti kalau 184 itu tingkat apa tuh? Ya istilahnya di situ aliyah lah, sesanu apa ya, selevel dengan aliyah. Di pesantren apa tuh, Ustaz? Namanya Miftahul Ulum. Miftahul Ulum di daerah Kebumen, lebih tepatnya di mana? Kampung Lirap. Ya, Kampung Lirap, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Berarti selesai tahun 84. Iya. Habis itu langsung geser kembali ke Subang 84. Akhir itu ya. Berakhir ke Subang. Ke Subang, pulang kemudian beberapa bulan di rumah. Kemudian saya ke pesantren Al-Islah. Al-Islah di mana tuh Al-Islah? Di Jatireja. Kecamatan Pusaka Negara, Kabupaten Subang. Oh, di Subang juga. Ya di tempat masih kakak sepupu nama Kiai Ansori. Kalau dulu SD SMP di mana? Di Subang. Di Subang juga, di kampung ya. Di apa? Di pondok juga atau? Enggak, kalau itu mah di kampungnya. Iya, tapi waktu antara tahun 71 sampai 77. Nah, di tahun 75 di situ kampung ada didirikan pondok pesantren baru. Lah saya masuk. Oh, berarti angkatan pertama? Angkatan pertama, iya. Oh, angkatan korban itu. Jadi kalau pagi ke SD, sore di Ibtidaiyah, malamnya di pesantren itu Nurul Huda namanya. Jadi pagi di SD, siang di Madrasah Ibtidaiyah. Malamnya di pondok. Oh iya, di pondok pesantren itu. Ente masih kecil aja berarti udah kayak orang kerja pagi malam sekolah. Tapi gini nih yang menarik. Emang kecenderungan ente bukan doyan, maksudnya senang menggeluti ke agama itu emang dari kecil berarti? Kok kan dari banyak pondok, dari kecil. Apa yang membuat sebelum sekolah? Karena memang dari orang tua atau gimana? Orang tua. Jadi dari ibu itu memang orang pesantrenan. Jadi saudara semua orang pada punya pesantren gitu kan. Saudara dari ibu banyak punya pesantren. Iya. Gitu. Sementara bapak memang orang angkat senjata. ABRI dulu ya. Iya. Istilahnya sekarang TNI dulu ABRI. Iya gitu. Istilahnya apa ya? TKR, BKR waktu itu. Tentara Keamanan Rakyat, TKR. Badan Keamanan Rakyat. Iya. Sebelum jadi ABRI dulu ya. Iya, betul. Jadi memang mewarisi dari
jalur ibu. Terahnya ya, ibu ya. Kalau iya. kalau apa namanya Bapak, senang menggeluti. Nah, tapi keagamaan, kalau masalah ketegasan, keberanian dari Bapak, babe iya. gitu. Rupanya karakter dua tuh ngumpul ke sini. Iya. Nah, apa namanya yang membuat ente tertarik dengan hal-hal keagamaan itu apa tuh coba? Ya diantaranya ya berangkat itu sejak di kampung pun masih sebelum sekolah SD misalnya pagi itu saya selalu tidur di apa musola gitu kan. Nah tertarik kawan-kawan ya yaitu di samping kalau sore kan di Madrasah Ibtidaiyah. Lah sebelum pesantren berdiri malam di musolanya salah satu guru Ibtidaiyah itu. Oh. Jadi nginep gitu kan baru pagi pulang sekolah SD lupa. Senang ya gitu Iya. maksudnya ya. Dan terus memang kawan-kawan orang ya banyak orang-orang yang bergerak di agama gitu. Jadi lingkungan itu yang ngebentuk Ustadz akhirnya menggeluti dunia dakwah. Sampai sekarang total di dunia dakwah. Dan kita pertama kali ketemu itu memang tahun-tahun 2000 awal, saya masih kuliah tingkat akhir terus baru kerja lah. Mungkin di 2003-2004 lah saya lupa lah antara itu kan. Nah itu gimana ceritanya ente pertama kali entah mendengar, entah melihat tentang TKN Suryalaya? Ya awalnya sih mendengar. Bisa cerita nggak Ustadz? Sejak masih di kampung gitu kan. Waktu kecil juga? Oh iya masih kecil, masih SD SMP. Di situ banyak orang membicarakan tentang Abah Anom. Gitu. Oh. Jadi ada istilahnya ada kesan positif negatif lah gitu. Orang yang nggak mengerti dianggapnya negatif. Tapi yang mengerti saya tuh kapan ya bisa ketemu dengan Abah nih. Saya gitu. Biasa kalau ada orang ngobrol saya terus nimbrung gitu kan. Paling kecil diem aja tapi nggak ikut komentar. Itu dari kecil berarti SD udah tahu Suryalaya. Iya, Suryalaya itu sejak kecil itu. Apa di sana sudah banyak pengamal-pengamal juga orang tuanya? Lah ada. Masih kecil kan? Oh iya. Ya diantaranya ada, kan tidak banyak itu. Sudah ada majelis zikirnya atau belum dulu waktu itu belum. Masih musola masjid kan. Ya pengajian rutinan ada ibu-ibu bapak-bapak gitu di masjid. Udah ada manakib juga waktu itu di sana belum? Belum ada. Loh. Nah itu belum berarti ada. SD itu sudah mengetahui lah ya mendengar tentang Suryalaya. Nah gitu. pada sampai akhirnya setelah lewat berapa tahun tuh ketertarikan itu menguat dan akhirnya. Nah, ya terus kan selalu mengyang-yang terus dalam pikiran saya kan gitu. Akhirnya ke Jawa yaitu ke Bumen. Terus balik lagi ke pesantren Al-Islah. Dia seperti Al-Ansori itu banyak zikir-zikir kan tidak kesan TKN kan. Iya. Nah, ya tadi kesan istilahnya torikoh lah. Iya. Kemudian 85 dari pesantren Al-Islah itu saya direkomendasikan ke Darun Najah. Bintaro. Yang di mana? Yang di pondok pesantren modern gitu. Darun Najah namanya di Ulu Jami, iya. Jakarta Selatan tuh sekitar daerah Pasar Minggu. Iya. 85. Ya sebentar sampai kemudian pulang lagi. Saya kemudian rekomendasinya ke Asyafiyah. Pondok Gede. Iya, Pondok Gede Jatiwaringin. Iya. Hanya di Mahdali. Jadi di situ masuk atas dasar satu hasil rekomendasi dari sebuah yayasan pondok pesantren lah. Kakak saya yang dari 87 sampai 90 selama 3 tahun. Itu di Asyafiyah. Ya, belum waktu itu yang namanya Padahal itu belum di fakultas. Jadi periode ketiga masih 4 fakultas tuh masih menyatu. Gabung ya. Iya, masih istilah Fakultas Suludin, Tarbiyah, kemudian Fakultas Adab dan Fakultas Syariah. Jadi selama 3 tahun itu pertemuan, biasanya kan orang kuliah di kampus-kampus hanya sehari semalam 2 kali ya. Itu sampai 4 kali. Nanti 9 kalinya kita diskusi dengan kawan-kawan gitu. Dan itu semua rekomendasi semua. Sampai tahun berapa tuh di antara 8 sampai 90. 90. Setelah itu? Setelah selesai yang wisuda Kiai Abdul Rasyid almarhum wafat kemarin. Saya kemudian diminta oleh Kiai Abdul Rasyid itu supaya menempati salah satu cabang asapnya dari 37 jam seluruh Indonesia, yaitu di Polo Air. Di mana tuh? Polo Air tuh di Sukabumi. Oh. Ternyata kita di tingkat air di situ tuh
diajak ke sana rekreasi sana. Memang tempatnya indah, ada kolam renang, ada ya indah lah. Dan itu mau dibikin salah satu pondok pesantren Asyafiyah di bidang tahfidz gitu kan. Khusus untuk tahfidz ya. Tahfidz. Saya mau ditempatkan di sana. Hanya pada situ saya nggak jawab iya tidak, jawab tidak juga enggak. Terus gimana? Begini Kiai, kata saya, mohon maaf, saya masih pengen cari pengalaman di Jakarta gitu kan. Masuk lagi saya Uniat Universitas Tahiriyah 91 sampai 95. Iya, saya karena merasa ada kurang walaupun sudah ada di waktu itu. Masuk di khusus Fakultas Adab namanya, Fakultas Sastra tapi jurusan Adab Barobin namanya. Fakultas Sastra Arab. Karena di situ ada 2 fakultas. Itu tahun berapa di ini At-Tahiriyah? Ada 91 95. 1995. Gitu. Nah, itu terus dari situ kan berarti kan panjang nih. Ini maksudnya nih Ustaz. Emang penjurusan udah ketahuan dah. Iya. Inline terus tuh dari SD sampai ke At-Tahiriyah. Terus pertama kali ikut kajian atau talqin atau kesuruhan itu gimana ceritanya itu? Nah, awalnya begitu selesai Asyafiyah 90 kan terus saya biasalah cari masjid kosong kemudian di sebuah masjid. Nah, di situ tuh komplek kami namanya. Jadi di Cipinang yang dekat Nurul Iman lah. Cipinang Benuria. Sebelum ada Nurul Iman kan di dalam ada masjid namanya Baitur Rahim. Ya. Masih satu komplek tuh. Satu RT. Karena saya melihat di situ kalau malam itu pinggiran masjid maaf ya. Ya nggak tahu lah. Gaple. Iya. Istilah saya tongkrongin tuh sendirian aja. Di masjid yang Baitur Rahim atau? Baitur Rahimnya. Oh di dalam ya. Padahal itu ya setelah Isya itu masjid dikunci. Nggak ada kegiatan apa. Itu kegiatannya begitu di emperannya tapi saya tongkringin. Saya ngikut kagak yang ngobrol aja di situ. Rupanya lama-lama pada ngerti gitu kan. Akhirnya bubar. Nggak enak bubar. Setelah bubar saya mikir gimana ya supaya masjid ini ada kegiatan remajanya kosong. Akhirnya saya dikira rumah ini yang ada remajanya atau masih mahasiswa. Saya parani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus ada orangnya. Ada apa Mas? Boleh nggak saya mau ngobrol sebentar katanya. Boleh. Terus duduk. Duduk saya. Maaf nih Mas, saya mau nanya. Mas itu ada muslim atau non muslim? Saya begitu kan nanya. Muslim lah. Kalau memang muslim, ada nggak giroh atau semangat untuk bagaimana memauratkan masjid katanya. Gitu. Rupanya diam aja, jawab enggak sampai merah matanya kan gitu. Lah akhirnya ya udah nanti kita kumpul lah. Seterus ada berapa kira antara 40-50 rumah itu yang ada remaja separa ini akhirnya berkumpul lah. Paranis satu-satu. Satu-satu per orang. Saya sendiri. Itu tahun berapa tuh? Antara 90. Lah iya antara dari Asyafiyah kan 90. Iya antara 90 95 ya itu antara 90 95 lah. Ya 90 95 ya sampai 2000. Lah itu di antara situ. Lah terus ngumpul bikinlah remaja masjid gitu, ada yang masih SMA, ada yang sudah kuliah, ada yang baru sarjana kan gitu. Terus ya gimana nih bikin pengurus remaja masjid? Ya bikin udah kalau begitu ini Mas Channel aja yang jadi tua. Kata saya, jangan nggak usah kata saya. Ya ente lah yang orang sini kata saya. Saya ikut aja lah sebagai anggota. Akhirnya dibentuklah ada yang pas kemudian memang ini sudah masih kuliah kira-kira antara semester 6 lah. Dan kemudian mengingat anaknya seorang sarifah. Tapi bapaknya orang kehakiman Rijen. Nah itu kan di Masjid Baitur Rahim. Masih di dalam. Akhirnya setelah datangin kurang lebih ada 50 rumah. Satu persatu bagaimana membangunkan Masjid Baitur Rahim yang selama ini sebelumnya di pinggirannya itu banyak dijadikan lomba gaple lah gitu ya. Nah akhirnya terwujud lah. Bikin ada pengurus masjid. Remaja masjid gitu di situ. Remaja masjid. Setelah itu ramai ada kegiatan, terus ada kegiatan masjid di sana ya kita kunjung dan sebagainya. Terus? Nah setelah itu lawa itu tuh sementara tahun 90 itu Masjid Nurul Iman itu masih sedang dimulai bangun pondasi. Lah di pondasi itu karena kenapa?
para tokoh agama istilahnya bersemangat, orang-orang kehakiman, padahal orang-orang umum lah, hanya ada giroh semangat keagamaan, karena di situ tanah rebutan. Ada orang non muslim mau bikin gereja di situ. Nah, itu akhirnya Duluin deh. iya kita dulu adu harga, karena ya orang mau bikin gereja itu bisa harga berapa? Mau 2 kali lipat mau diberi kan gitu. Ini. Orang-orang gereja itu kan. Akhirnya wah gimana? Akhirnya ngadunya ke dirjen ke pusat. Ini ya aduh lah akhirnya istilahnya dimenangkan. Jadilah dapat bangun untuk selesai ini. tahun 92. 92 itu selesai Nurul Iya, Iman ya. 92 ya. Jadi Langsung dah. udah tingkat tuh. Belum waktu itu. Ya kalau salah udangan masih inilah ya. Kalau nggak salah kayak antara ya dan belum gitu. Karena makanya di bawah itu apa istilahnya tiangnya masih banyak gitu kan. Karena memang tujuannya mau nanti mau ditingkat itu diperkuat begitu. Nah setelah itu ya gitulah begitu tahun 90 di pondasi 90 dipakai mengundang Kiai Nur Osim Nur Sehan itu nah itu kan suruh ceramah sekalian meresmikan di Jumat untuk bikin Jumatan. Nah, saya ngomong kawan-kawan para remaja waktu itu. Nah, gimana nih masjid udah haji. Tetap ya kita juga karena ini orang komplek kan gitu kan. Ya, walaupun ini sana tetap remaja namanya satu. Jadi waktu itu bukan nama masjid remaja Masjid Baitur Rohim, tapi karena untuk menggabung keduanya supaya tidak timpang gitu kan. Akhirnya dinamanya remaja masjidnya Limardotillah waktu itu. Iya Limardo untuk cari ridho Allah. Cari ayatnya dia ada di ayat Al-Qur'an kan. Nah, itu akhirnya remaja masjid dari 2 masjid. Nah, dari itu 2 masjid, jadi Nurul Iman dan Baitur Rohim. Jadi kegiatannya yaitu itu juga sehingga bikin mading bukan yaitu Majalin itu bikin 2. Satunya agak kecil Baitur Rohim, yang gede untuk Nurul Iman kan gitu. Jadi antum Ustaz kenal TKN kajiannya itu di Nurul Iman? Lah waktu iya. Gimana jadi sebelum Nurul Iman saya kenal karena di belakang ada namanya yayasan. Baitul Makmur kalau nggak salah. Itu yayasan pendidikan saya hanya madrasah saja tapi ada pengajian rutinnya. Tapi yang ngajar Habib waktu itu. Satu Habib Ali Abdurrahman As-Segaf, begitu beliau almarhum kemarin itu disetirkan oleh Habib Umar Al-Hamid dari Keramat Jati. Beliau masih kan hanya sudah enggak ngajar lagi situ. Lah di samping saya ngajar juga di situ. Ada madrasah gitu kan. Iya Al-Makmuriyah, bukan Baitul Makmur, Al-Makmuriyah ya, iya namanya Al-Makmuriyah. Sehingga saya sudah sekian atau 1-2 tahun lah sampai dengan juga menjadi sekretaris yayasan di situ. Lah. Ya kira-kira tahun segitulah gitu. Lah di situ, nah yang jadi ketua yayasannya orang-orang katanya AKBP lah, kepolisian sudah masuk TKN gitu. Iya. Di Al-Makmuriyah itu. Al-Makmuriyah udah orang TKN. Nah, sudah almarhum sekarang namanya Pak siapa Sutarno atau siapa? Ingat gak tuh? Masih kecil namanya. Sekarang juga masih kecil sih. Iya. Udah sampai dia ngangkat karena ada lagi juga Ustadz sudah sarjana juga. Tapi dia milihnya saya kan gitu. Dia ngajar juga di situ. Nah, jadi ada pengurus dari yayasan yang di belakang itu pengamal TKN. Akhirnya ngajak saya gitu. Ngajak ke TKN. Maksudnya ke TKN terus maksudnya hanya waktu langsung ke Suralaya atau langsung ke enggak langsung. Lah ada yang namanya di Kebembem kalau nggak salah Pak siapa yang bos beras tuh? Almarhum Pak Beras Iton, Haji Iton. Haji Iton dia ngajak. Acara manakib ke sana. Itu pertama kali pertama kali itu. Terus saya ikut talkin lah. Siapa waktu itu yang? Waktu itu wakil talkin yang siapa yang Bandung tuh? Pak Arif Ihwani. Nah, Pak Arif Ihwani ikut talkin saya situ. Jadi itu ketika dikenalkan tentang TKN apa respon ente saat waktu itu saat? Ya, saya kan dari SD kan sudah pernah dengar. Terus akhirnya setelah berapa puluh tahun kemudian ada tetangga lah katakan yang pengamal TKN dan diajak ke
tempat manakibnya di tempat almarhum Pak Haji Iton. Oh iya. Apa gitu ininya tuh? Nah, dalam pikiran saya nih nggak diungkapin. Mungkin baru hari ini. Wah, ini rupanya sejak saya waktu di kampung saya ada apa? Surelaya. Ya, Surelaya saya cari gitu, kayak gitu. Ya saya positif aja soalnya zikir kan gitu. Karena saya yang biasa di pesantren ada zikir itu udah umum gitu kan. Karena memang kita kan namanya di pondok pesantren pastinya yang sifatnya aswaja Ahlussunnah wal Jamaah sama lah gitu kan. Jadi pertama talqin itu dengan Pak Kiai Arif Ikhwani di rumah Pak Haji Iton tahun 9 masih ingat gak kira-kira? Ya kira-kira antara ya itulah 9195. Antara itu. Jadi ya saya masih di Attahiria waktu itu. Oke. Attahiria. Mungkin kalau tadi Asifia 91, mungkin 93, 95 kali ya. Ya, kira-kira seperti itu. Terus pertama kali ke Surelainya kapan? Nah, kalau Surelaya itu ya ingat sih. Ya hanya tahunnya nggak lah. Ya kira-kira setelah itu ada acara apa gitu kan ke Suralaya. Nah ke Suralaya itu tapi waktu itu saya istilahnya isi pengajian juga di Mardari Raya. Bukan Mardari Raya, apa ya kecamatannya itu namanya Kamurawa. Kampung Rawa. Rawa itu ada musola yang punya orang Ikhwan TKN dan dia memang kedua sebagai apa ya konsultan pajak. Lah dia ngajak ke sana. Ke Surelaya. Ke Surelaya. Ya talqin lagi di sana kan gitu. Waktu itu Mas Abah masih ada. Dengan rombongan. Jadi satu mobil aja berdua dengan dia. Oh berduaan aja? Terus nyampe Surelaya pagi siang sore malam? Masih ingat gak? Nyampe Surelayanya? Siang. Ya, karena jalan kan pagi. Berarti nginep di sana? Ya nginep lah. Terus waktu ada habis sholat kan ada biasa talqin itu kan. Yang subuh? Ya subuh lah di masjid saya ikut talqin. Di masjid? Siapa waktu menyampaikan talqin di masjid? Nah, biasanya siapa yang pakai siapa Sandisi atau pakai Pak Sandisi yang sudah ngimamin kan. Terus ada lagi ya kiai siapa yang paling dekat dengan Abah di situ Ki siapa? Oh Pak Jen. Satu Pak Jen yang lebih itu kan tetangganya istilahnya saudara ini yang di dalam layanin Abah. Ki Anta gitu. Ki Anta ya. Ki Anta iya gitu kan. Berarti tahun 90-an itu masih. Terus ada lagi yang talqin lagi kan gitu. Pokoknya berapa hari di sana tuh sampai bolak-balik talqin? Iya paling sehari semalam. Itu kalau begitu datang lagi. Ya itu datang lagi hampir setiap minggu datang. Diajak oleh beliau ini orang. Pak siapa tadi yang ngajak itu orang pajak? Waduh, sudah almarhum juga. Jadi asal Palembang beliau itu. Hanya setiap pekan ke sana ya? Iya, selalu ngajak saya kan gitu. Ya tiap ke sana kan berarti kan Pangarsapa juga masih cager tuh. Iya, tetap. Waktu beliau pada istilah sowan ke Abah. Abah nalkin ikut saya. Gimana waktu pertama kali ngeliat beliau tuh Pangarsapa? Iya terasa adem lah gitu kan. Sampai orang sudah selesai terus masuk di kamar saya ngikut gitu kan. Terus mahasiswa apa namanya? Latifah Mubaraki ya kan. Masuk saya ikut juga hanya waktu itu siapa salah satu makhluk. Mas. Ini khusus untuk mahasiswa katanya gitu. Biar saya juga mahasiswa. dulu. Jadi lucu. Jadi nggak lama setelah diajak manakib itu berangkat ke Surelaya dan beberapa kali alhamdulillah masih jumpa Aki Anta. Iya asal gitu ada manakib beliau ngajak lagi ya. Saya ngikutin karena dia punya kendaraan kan gitu. Betul. Iya. Waktu itu pas ke Surabaya pas manakib juga ya. Manakib juga. Pernah langsung ditalqin sama Pangarsaba? Iya pernah. Bagaimana Pangarsaba nanti pakai bahasa Indonesia, Sunda atau campur? Masih ingat nggak? Iya bahasanya beliau lah. Jadi memang waktu itu ya belum kelihatan di roda belum kan. Masih iya, memang udah sepuh juga sih ya. Iya udah sepuh. Apa nih Ustaz, kan beliau wafat 2011. Alhamdulillah perkembangan TKN Surelaya juga terus masif ya. Iya.
Dan sampai sekarang juga masih banyak orang yang ingin belajar zikir. Iya. Dan Ustadz Zainal termasuk yang beruntung karena memang bisa mengalami masa hidup pangersabah. Iya. Jadi melihat beliau secara langsung bahkan hampir setiap bulan, bukan setiap pekan pas manakib ya. Iya. Setiap bulan ke Suralaya itu bahkan ketemu wakil takin yang sudah senior lah kalau bisa dikata seperti Aki Anta gitu kan. Nah, Ustadz Zainal ada nggak pernah yang membuat Ustadz Zainal meyakini bahwa ini beliau seorang waliullah itu? Iya, ada. Ada nggak mungkin pengalaman gitu kan? Iya. Entah vision atau mungkin entah yang dilalah dalam kehidupan sehari-hari kita dan jadi kita oh beliau ini memang mursyid kamil mukamil waliullah nih gitu. Iya. Yang pertama rasa untuk diri setiap saat. Dimana yang biasanya zikir, puasa dan sebagainya, riyadhah 40 dan sebagainya, tidak ada rasa yang kemudian terus berdetak di jantung gitu kan. Nah di situ saya merasakan wah ini rupanya yang gitu kan. Hanya nggak disampaikan aja kan gitu. Yang dirasakan aja kan gitu. Di samping pada saat tertentu dalam posisi yang sangat pepet sekali yang memang pada saat itu harus kita lakukan tapi saya ingat apa? Sarobito gitu. Ridho ilah wa bisyafati rasul wa barakatuh Syekh Abdul Qadir Syekh Abdul Muhammad Syekh Ahmad Sohibul Fatihah Al-Fatihah. Itu pas lagi kejadian apa tuh? Tadi apa lagi ada pengalaman apa tadi itu? Apakah apa ya? Pokoknya sesuatu yang yang sangat iya itu apa bisa diceritain nggak tuh sesuatunya itu Mas? Apakah yang kita jadi wasilah beliau nih kita jadi selamat, wasilah beliau nih kita menjadi kuat gitu kan? Di antaranya ya, dari sekian banyak yang sudah saya alami. Contoh misalnya ketika kita pertemuan multaqasufil alam, pertemuan seluruh dunia, itu yang di Pekalongan. Ya, di sini di Hotel Borobudur. Setelah di Pekalongan memang. Oh, di awal tahun 2018. Oh iya, setelah Pangersabah wafat nih ya. Iya, mestinya 2017 dilakukan karena setiap 5 tahun kan namanya ada muktamar Jatman. Iya. Pertama kali saya itu kan 2012 di Malang. Nah, misalnya 5 tahun kemudian kan 2017 ada sesuatu kemudian diundur 2018 awal. Nah, di sana memang di Pekalongan tuh Kemis Jumat Sabtu Senin Selasa Rabu Kemis di Pekalongan. Nah, saya juga karena di Bahsul Masail saya sedikit bicara. Nah, kemudian begitu malam Jumat terus kita geser itu langsung kita pulang bagi-baginya terus ke Hotel Borobudur. Di situ judulnya sih Seminar Internasional Tasawuf Al-Ghazali gitu. Nah, saya hadir. Ya atas nama Jatman gitu kan. Nah, di situ begitu waktu itu hari kedua, hari pertama si Kiai Ma'ruf Amin dengan Ketua WNU itu Said Agil Siroj. Nah, hari kedua itu satu syekh dari Iran. Ketua panitia internasionalnya yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Mubarak Ahmad Mubarak MA. Beliau guru besar yang memang senior yang sedang membimbing calon guru besar. Dan di samping beliau rektor UIA Universitas Syafi'iyah Pak gitu. Mubarak ya. Iya. Terus itu narasumbernya 2. Lah begitu pas di acara dialognya tanya jawab terus kemudian sebelum tanya jawab deklarasi persatuan umat Islam seluruh dunia yang dipimpin oleh moderatornya gitu. Nah, setelah selesai kita mengucapkan baru tanya berlangsungkan. Lalu begitu silakan untuk terpilih pertama ada 3 orang. Hampir ngacung semua gitu kan. Termasuk saya. Begitu yaudah untuk terima 3 orang. Akhirnya pada turun lah. Nanti saya tunjuk kata moderator. Saya mau turun ini nggak turun kayak ada yang ganjel begini aja gitu kan. Akhirnya ditunjuk oleh moderator itu. Lah Syekh itu yang nggak turun bilang tapi dibilang begitu oleh moderator. Oh ya silahkan sampaikan. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan begitu. Pertama saya terima kasih kepada moderator yang telah sama-sama kita mengarahkan kita kepada deklarasi persatuan umat Islam seluruh dunia. Yang kedua, kata saya terima kasih apa yang telah disampaikan oleh seorang syekh yang dari Iran yang telah menyampaikan
pokok pikirannya. Saya paham, akan tetapi saya tidak tahu bahasanya karena pakai bahasa Persia, hanya saya pun melalui headsetnya, melalui transiternya kata saya, kamu tarjimnya. Nah yang ketiga ini yang lebih menarik lagi kata saya, yaitu dari Bapak Profesor Kiai Ahmad Mubarak. Pertama tadi yang disampaikan oleh Bapak Profesor, maaf Prof kata saya, bahwa kalau seandainya ada pernyataan Rasulullah dialog ruhania antara Rasulullah dengan Imam Ghazali dalam dunia teori, saya nggak heran persoalannya ini kata saya. Dialog Rasulullah dengan Imam Ghazali dan Rasulullah menyebutkan atau menyampaikan kepada Imam Al-Ghazali, seandainya ada seorang nabi setelah aku, maka kamulah nabinya. Ini yang menarik kata saya ini. Nah saya pertama saya membaca Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, namanya Lubabul Ma'ani yang satu, yang kedua Jauhar Ma'ani. Di situ salah satu manqobahnya ada pernyataan Rasulullah SAW kepada Syekh Abdul Qadir Jailani yang persis sama seperti Rasulullah sabdakan kepada Imam Ghazali. Hanya redaksinya seperti ini. Ya Abdul Qadir, in kana min ba'di nabiyyun la kunta nabiyyan ba'di. Wahai Abdul Qadir, seandainya seorang nabi setelah aku, maka kamulah nabinya. Walaupun ada kalau seandainya nabi setelah aku, kamulah nabinya. Pertama. Yang kedua, saya membaca juga sekitar namanya Lubabul Ma'ani fi Manaqib Syekh Abdul Qadir, salah satu makna Syekh Abdul Qadir Jailani juga. Dalam satu manqobahnya ada pernyataan Syekh Abdul Qadir Jailani yang mengatakan, Ana naibu Rasulillah SAW. Aku ini adalah pengganti Rasulullah SAW. Tolong Prof kata saya, dikompom antara satu yang kedua. Nah, yang ketiga, saya baca dalam kitab Durratun Nasihin maupun dalam Ihya Ulumuddin ada satu bab namanya Fadilatul Ilmi wal Ulama. Itu bab tentang ilmu dan keutamaan ulama. Di situ ada satu sabda Rasulullah yang ditulis dalam kitab itu, bunyinya ulama ummati ka'anbiya Bani Israil. Ulama umatku seperti Nabi Bani Israil. Yang keempat, saya baca dalam kitab Risalah Syara'il Imam Abdul Qasim Al-Qushairi, di dalam bagian mukadimahnya begini, bahwa Imam Abdul Qasim itu belajar kepada Nabi Khidir selama 3 tahun. Disebabkan oleh beliau ini sangat hormat kepada seorang ibunya. Beliau mau berangkat pesantren, katakan bahasa kitanya, mau belajar tapi diizinkan oleh ibunya, tapi ibunya sangat berat karena karena Abdul Qasim adalah sangat hormat sekali ke ibunya dan tidak ada satu kata pun yang menolak apabila diperintah oleh ibunya. Itu 4 pertanyaan ditanyakan ke Iya. Nah, yang keempat ini lah, kemudian begitu izin berangkat, baru berangkat rupanya ada sesuatu yang ketinggalan. Apa pakaian atap kotor gitu kan. Lah dia balik lagi lah. Ibunya masih berdiri di tengah pintu sambil menangis si anaknya yang pergi. Akhirnya kembali lagi, assalamualaikum. Ranggu-ranggu lah sangat. Ya Allah, saya terima kasih. Anakku telah kembali padahal baru berangkat. Nah di situ dengan sebab itu Imam Abdul Qasim diajari oleh Nabi Khidir selama 3 tahun, dan rupanya Nabi Khidir itu diperintah oleh Allah, "Hai Khidir, agar ngajari Abdul Qasim Al-Qushairi ini karena dia orang sangat hormat kepada ibunya kan gitu." Nah, Imam Abdul Qasim belajar selama 3 tahun secara privat setiap hari Nabi Khidir datang ke rumahnya. Gitu. Itu bisa mengarang 1000 kitab dalam 1 huruf. Kata saya, kemudian teruskan, berapa puluh kitabkah selama 3 tahun Imam Abdul Qasim belajar ke Nabi Khidir. Terima kasih Prof, katanya. Terus atas jawabannya. Kurang lebihnya minta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah dari forum seminar internasional itu dari banyak yang nunjuk pertanyaan ente yang akhirnya disebut oleh moderator ya, oleh MC. Gitu. Silakan saya correcting turun. Iya. Lah itu 4 pertanyaan itu oleh profesor. Jawabannya menurut saya bukan jawaban. Kenapa? Karena
Beliau katakan, wah saya mah belum baca itu. Begitu Oh iya. Itu jawaban tapi tidak menjawab. Iya, jawaban hanya yang menjelaskan. Jadi itu pengalaman ya dari sekian banyak audiens Ustadz Zainal yang terpilih untuk bisa bertanya pertama gitu kan. Nah itu konferensi saya waktu itu hadir hari pertama doang kalau nggak salah. Oh tapi gitu ya. Hari kedua saya nggak datang. Terus yang kata membedah tentang Keke Wafi juga waktu kan. datang hanya hari pertama juga pertengahan kayaknya pulang. Lah waktu itu Alim juga datang tuh, hanya hari kedua waktu saya sedang beraksi nggak ada. Iya. Beraksi kayak ini aja ini anak ereking gitu. Aksi juga hanya istilahnya kurang tepat di situ. Iya. Nih Ustadz, alhamdulillah kan maksudnya ente dari keluarga pondok gitu kan. Iya. Dan alhamdulillah dari masa kecil sampai kuliah itu pun inline dengan keagamaan. Setelah muter-muter akhirnya dulu terjawab juga rasa keinginan bisa mengenal lebih dalam TKNU setelah berapa puluh tahun tuh terjawabkan dari kecil kan. Pernah dengar akhirnya ketika di Jakarta tahun 90-an itu akhirnya mendengar TKN. Bahkan ikut manakib, talqin ke Suralaya hampir setiap bulan dengan Pak yang tadi rekan yang konsultan pajak sampai akhirnya bisa aktif di Jatman. Jadi teman-teman nih beliau ini aktif di Jatman juga. Kalau di Jatman ini spesialis baca salawat kalau ada mau acara nih gitu kan. Lah memang kan sebelum ke Jakarta 84 ketang 84 akhir lah mau 85 situ juga ada seorang mursyid tapi mukodam lah istilah Tijani itu dari Buntet tuh datang ke Kiai Sorga pesantren tuh. Saya ikut talqin juga tapi tabaruk istilah Tijani. Waktu itu belum lantekian karena baru pendengaran kan juga. Nah tikennya kan talqinnya setelahnya. Nggak apa-apa saya juga pernah kok talqin beberapa tarekat waktu itu kan tabarukan tapi mursyid tetap pangosabah. Nah terus juga Syadziliyah. Iya tabarukan. Pertanyaan terakhir nih Ustadz. Ustadz Zainal melihat sosok Pangersabah Hanum seperti apa? Kalau menurut saya luar biasa. Luar biasanya, maaf jadi bukan berniat untuk istilahnya katakan seperti afiliasi pada yang lain lah istilahnya seperti merendahkan itu tidak. Hanya setahu saya memang dari sekian banyak ulama yang merasakan diantaranya orang yang paling lembut itu beliau gitu kan. Gitu ya. Ternyata kelembutan itu terus saya rasakan di mana letak ketemu Abah itu. Saya cari ternyata adanya di khataman. Di khataman pun terakhir ada Ya Latif. Itu dibaca sampai 16.641. Itu yang bikin kelembutan beliau. Maka pantaslah kalau beliau sebagai seorang mursyid yang kamil, bukan mukalimil kan gitu. Kamil artinya orang yang sempurna. Sempurna imannya telah yang sempurna, ya kan? Mukamil bisa menyempurnakan para muridnya menjadi sempurna juga. Itu mukamil namanya. Nah, disempurnakan. Kenapa beliau sempurna bisa menyempurnakan? Karena kenapa? Ini tambahan dari saya. Karena mukamil billah. Mereka disempurnakan oleh Allah. Ini mukamil billah teman saya nih, istilah saya. Karena disempurnakan oleh Allah. Kalau Allah enggak menyempurnakan ya tidak. Sudah pasti itu. Jadi benar-benar memang kekasih Allah itu sudah jelas. Saya merasakan dengan dengan zikir khofi itu yang sampai hari ini tidak pernah istilahnya. Terus berjalan. Ingat putus sambung. Gitu ya. Jadi kita memang bersyukur banget ya bisa hidup semasa dengan beliau, pernah jumpa, pernah mengecup juga tangan beliau, menerima talqin zikir, ziarah, masya Allah, luar biasa. Karena memang ya itu seperti Ustadz Zainal sampaikan sempurna dan juga bisa menyempurnakan. Itu yang nggak mudah tuh bisa menyempurnakan. Berarti kalau dia bisa menyempurnakan murid-muridnya menjadi sempurna, itu udah luar biasa. Karena memang beliau memang sudah mendapat istilahnya kasih sayang Allah, yaitu mukamal bih itu disempurnakan oleh Allah. Kalau Allah enggak menyempurnakan, sudah beliaunya sudah disempurnakan oleh Allah, beliau akhirnya
refleksi kesempurnaan beliau kepada para murid-muridnya. Luar biasa. Dan terpancar kepada murid-muridnya itu berupa kasih sayang kelembutan. Dan itu ada di zikir khatam. Itulah itu yang Latif. Maka luar biasa itu. Oleh sebab itu Ya Latif itu harus sangat lembut. Itu sifat Allah yang sangat lembut. Allah berikannya kepada beliau. Kelembutan Allah itu memang tidak bisa dideteksi sekalipun dengan Microsoft Elector sekalipun. Luar biasa. Terima kasih banyak nih. Ustadz Zainal Abidin Al-Masyuri, ayahanda dari Ustadz Alim di sini. Jadi luar biasa deh saya. Waktu itu nih kita sama Bro Hen nih lihat ada kedatangan Syekh Hisam ya. Tiba-tiba di majelis ada ternyata jamaah lama. Saya makabani kan dulu saya kan ikut waktu itu saya kan dia kasih tahu oleh Mas Sidan. Waktu mau di BI dengan Mas Batu masih Hisam dengan Syekh yang gurunya dan mertuanya Syekh Nazim Al-Haqqani. Muhammad Nazim Adil Al-Haqqani. Keduanya juga situ. Yang ketiganya ketemu dengan Syekh Hisam tuh. Syekh Nazim sudah wafat. Dan alhamdulillah Ustadz Zainal ini termasuk keluarga yang bertekien. Jadi itu salah satu bentuk syukur kita, bukan hanya diri kita, tapi kalau keluarga kita ikut bertekien, alhamdulillah. Iya, karena ibu saya dunia akhirat, dunia ketemu, akhirat insya Allah ketemu. Insya Allah. Matur suwun sangat nih Ustadz. Kami sudah 40 menit belum. Udah dikasih kode tadi. Udah. Oke lah. Makasih banyak Ustadz ya. Sama-sama. Sama-sama. Amin.